Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah Al-Qaul Al-Mufid fi Adillatit Tauhid karya Syekh Muhammad Al-Wassabi dengan penjelasan dari Aisaru As-Suruh ala Qaulil Mufid. Terakhir kita bahas tentang masalah macam-macam kekafiran di halaman 124. Kekafiran dalam bahasa Arab artinya adalah at-taghtiyah, menutupi. Oleh karena itu petani dalam bahasa Arab itu disebut juga dengan sebutan kafir. Artinya orang yang menutupi. Karena kerjaan petani menaruh benih ke dalam tanah kemudian menutupinya. Kemudian secara istilah kekafiran adalah kebalikan iman, boleh jadi diiringi dengan pendustaan dan permusuhan, dan inilah al-ghalib yang dominan, dan boleh jadi tidak diiringi demikian. Semacam kufur i'rad dalam bentuk berpaling atau cuek dan semacam itu. Dan kekafiran yang diiringi dengan permusuhan itu lebih jelek daripada kekafiran yang tidak diiringi dengan permusuhan terhadap kebenaran. Maka dosa kekafiran itu bertingkat-tingkat. Kemudian kufur akbar itu meniadakan pokok iman dan mengeluarkan dari agama. Sedangkan kufur asghar itu meniadakan iman yang sempurna. Artinya yang tersisa adalah iman yang tidak sempurna namun tidak mengeluarkan dari agama. Kemudian kufur takdzib adalah meyakini dustanya Rasul, dan ini letaknya di hati. Demikian juga meyakini dustanya sebagian ajaran Rasul. Maka termasuk kufur takdzib orang yang tidak percaya sholat itu wajib, puasa Ramadan itu wajib. Itu bagian dari kufur takdzib. Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang membuat kebohongan atas nama Allah atau mendustakan kebenaran setelah datangnya kebenaran. Bukankah di neraka terdapat tempat bagi orang-orang yang kafir? Sedangkan juhud adalah mengetahui kebenaran dengan hati namun mengingkarinya dengan lisan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa jahadu biha, ya, Fir'aun dan para pengikutnya juhud terhadap bukti-bukti kenabian Musa wastaiqanatha anfusuhum, meskipun hatinya sebenarnya meyakininya. Sehingga kufur juhud itu bilisan di lidah tanpa hati. Kufur ingkar artinya tidak mengenal Allah dengan hati, tidak pula dengan lisan, dan tidak pula mengakuinya. Contohnya kekafiran duhriyah, itu orang-orang ateis. Dan ini termasuk dalam kufur takdzib. Duhriyah adalah ateis yang ada di masa silam, di masa jahiliyah. Disebut duhriyah dari kata dahar artinya waktu, karena mereka punya slogan wa ma yuhlikuna illa dahar. Tidak ada yang membuat kita mati kecuali waktu. Dan kafir karena istihza, mengejek dan mengolok-olok, yaitu mengolok dan mengejek Allah, Rasul ataukah agama Allah. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian mengejek-ejek? La ta'tadiru, janganlah kalian beralasan, sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Dan ini adalah kufur nifak dan kezindikan. Kufur enggan dan sombong, artinya tidak mengingkari kebenaran, cuma sombong tidak mau menerimanya, ma'ilmihi, padahal yakin kalau itu benar. Contohnya adalah kafirnya iblis, ya, akan tetapi iblis enggan dan sombong dan dia termasuk kafir. Kufur inat, keras kepala, inilah kufur istikbar karena kesombongan, yaitu orang kafir inat dan karena keras kepala terhadap kebenaran, padahal dia tahu dan yakin bahasanya itu benar, namun dia keras kepala. Ya, dia tahu kalau salah, tahu sesat, namun tetap ngotot, ya, tidak sesat. Kufur ilhad bisa artinya menyimpang, bisa artinya ateis,
Artinya menyimpang dari menerima agama yang benar menuju agama-agama yang batil. Boleh jadi menyimpang sampai pada pengingkaran terhadap wujud Allah. Contohnya Fir'aun, Duhriyah, wa Ishtirakiyah, dan komunisme. Allah Ta'ala berfirman, alam tidakkah engkau melihat orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya. Sampai ayat, fabuhita maka terbungkamlah alladzi kafar, orang yang kafir. Kufur syirik yaitu menjadikan bagi Allah sekutu dalam hal-hal yang merupakan hak khusus Allah. Kemudian kufur ragu-ragu adalah taraddud, bimbang, wal irtiyab, dan ragu tentang benarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ajaran Rasul, atau ragu tentang kemahakuasaan Allah Ta'ala dan semacam itu. Dalilnya firman Allah Ta'ala tentang pemilik kebun yang mengatakan, dan aku tidak punya sangkaan kalau kiamat akan terjadi. Maka kawannya mengatakan, apakah engkau kafir dengan zat yang menciptakanmu dari tanah? Dan kufur i'rad, kata Ibn Al-Qayyim, kufur i'rad artinya seorang itu berpaling dengan pendengarannya dan hatinya dari Allah dan Rasulnya. Tidak percaya meskipun juga tidak mendustakan. Tidak memusuhi namun juga tidak menerima ajaran yang dibawa oleh Rasul. Allah Ta'ala berfirman, walladzina kafar, dan orang-orang yang kafir, amma ungdiru, terhadap apa yang diingatkan pada mereka, mu'ridun, mereka berpaling. Kufur nifak artinya menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Kufur zandaqah atau zindik adalah seperti kufur nifak. Illa bedanya kalau zandaqah itu takunu ba'dal islami ghaliban. Biasanya setelah dulunya masuk Islam baik-baik. Setelah beriman kemudian jadi munafik. Wa nifaq kadzalik, meskipun kemunafikan juga ada yang seperti itu. Atau yakunu ahyana min awal amri nifaqun, atau ahyanan terkadang zandaqah artinya di awalnya, min awal amri, sejak awal pertama kali masuk Islam itu adalah kemunafikan. Sehingga mengaku-ngaku Islam, dakwah semata-mata mengaku-ngaku. Ya, maka di antara pengertian zandaqah di sini disampaikan sejak awal cuma masuk Islam bohong-bohongan untuk merusak Islam dari dalam. Ya, penjelasan yang lain tentang kufur zindik, kufur zandaqah, orang yang disebut zindik, ya, dijelaskan oleh Syekh Yusuf Al-Ghufais. Bahasanya zindik adalah orang yang nifak ilmi, nifak di dataran ilmu, bukan di dataran amal, lain dengan munafik. Ya, munafiknya di datarannya amal. Ya, sedangkan nifak ilmi ini kemunafikannya di dataran ilmu. Dia munafik dan dia artinya orang ini jika dikatakan apakah dia secara global dia mengatakan mengikuti Quran dan Sunnah, dan ternyata setelah dirinciannya dia punya kaidah-kaidah yang dengan kaidah-kaidah tersebut hakikatnya dia tidak mengikuti Quran dan Sunnah. Pada hakikatnya dia tidak mengikuti Quran dan Sunnah. Namun slogannya tetap mengikuti Quran. Saya Muslim mengikuti Quran dan Sunnah. Namun ternyata dia punya kaidah bahasanya ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka perlu direvisi. Dia punya kaidah bahasanya hadis namun tidak sesuai dengan nalar, maka wajib ditolak. Ya, maka secara rinci dia punya kaidah yang itu membatalkan slogannya. Itu nifak, itu zindiq. Ya, dan di tempat kita ini zindiq ini dianut oleh orang-orang yang menyebut dirinya dengan Islam liberal. Kufur muwalat, kufur dalam artian loyal, karena loyal terhadap musuh-musuh Islam, dan itu dengan ridha terhadap musuh-musuh Islam, dan lebih mengutamakan musuh-musuh Islam daripada kaum muslimin, atau berdiri bersama mereka untuk menyerang dan melawan kaum muslimin. Kufur murtad itu kembali dari Islam kepada kekafiran yang nyata, dengan murtad ke dalam
dan masuk ke dalam agama yang lain. Lain hanya dengan zandaqah, maka dia tidak menegaskan kekafirannya. Inilah perbedaan di antara keduanya. Kalau kufur murtad, dia masuk Nasrani. Zandaqah, saya Muslim, mengikuti Quran dan Sunnah. Ya, namun dia katakan, namun kita harus berislam secara aktual. Ya, Islam yang progresif, ya jangan kolot. Ya. Kalau ayat Al-Quran tidak sesuai dengan tuntutan zaman dan masyarakat, ya harus ditinggalkan. Nah, maka dia tidak menegaskan kemurtadannya. Kalau kemudian orang pindah Nasrani, dia gagah, dia gentleman, ya. Saya sekarang sudah muda Muslim. Kalau ini dia masih kemudian malu-malu kemudian ngaku Islam, padahal isinya sudah tidak. Isi otaknya, isi pikirannya, isi keyakinannya sudah bukan lagi Islam. Allah Ta'ala berfirman, siapa murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut wa huwa kafir, maka dia mati dalam keadaan kafir. Kemudian kafirnya ahli nujum dan tukang sihir, kafirnya orang yang percaya dengan tukang sihir dan ahli nujum, kufur istihlal, yaitu menghalalkan sesuatu yang sabata jelas keharamannya di Quran dan Sunnah dengan keharaman yang pasti setelah dia tahu validnya hukum haram tersebut. Dan ini adalah kafir dengan sepakat ulama. Dan kufur istihlal ini sebenarnya bagian dari kufur takdzib. Karena dia mendustakan sebagian ajaran Rasul. Rasul mengharamkan khamar, minum khamar, dia kemudian menghalalkannya, maka itu kufur istihlal. Tentang kufur asghar, maka ada kufur nikmat. Allah Ta'ala berfirman, jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sungguh manusia itu sangatlah zalim dan ingkar. Allah Ta'ala berfirman, fakafarat bi an'umillah, lantas dia kafir dengan nikmat-nikmat Allah. Yang dimaksud dengan kufur ukhuwah, kafir persaudaraan adalah hadis Nabi SAW, sibabul muslimi fusukun, mencaci seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran. Kufur usrah, kufur terhadap kebaikan suami. Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id, Nabi SAW bersabda kepada para perempuan, takfurnal ashira. Di antara penyakit perempuan adalah menutupi al-ashira, kebaikan suami. Ashir maknanya suami. Demikian juga di antara penyakit perempuan, tukthirna al-la'na. Ya, kalian sering mencaci maki, mengucapkan sumpah serapah dan caci maki. Ya, dan ini dua penyakit perempuan. Ya yanhahunna, Nabi menyampaikan demikian dalam rangka melarang mereka-mereka. Kemudian kufur karena niyah meratapi mayit dan mencela nasab. Dalilnya adalah hadis Nabi, ada dua perkara di tengah-tengah manusia yang itu adalah kekafiran, mencela nasab dan meratap. Dan kafir karena membenci bapak sehingga tidak mau dinasabkan pada bapaknya dan tidak mau mengakui bapaknya sebagai bapaknya. Nabi bersabda, janganlah kalian membenci bapak kalian. Siapa yang membenci bapaknya sehingga tidak mau bernasab dengan bapaknya, faqad kafara. Sungguh dia telah terjerumus dalam kekafiran. Muttafaqun alaih. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ketahuilah bahasanya masih ada banyak jenis kekafiran asghar, semacam tarkus shalah. Menurut ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas tidak murtad, maka meninggalkan sholat adalah kufur asghar. Demikian juga budak yang kabur dari tuannya, tidak membayar zakat. Demikian juga label kekafiran karena salah dalam memberikan vonis kekafiran kepada orang lain. Maka Nabi katakan kekafiran itu kembali kepada dirinya. Kemudian tentang kemusyrikan, maka kesimpulannya kemusyrikan ada dua macam, ada yang akbar ya, dan asghar. Akbar itu boleh juga disebut mengeluarkan dari agama, asghar disebut tidak mengeluarkan dari agama.
Dan kufur i'tiqadi itu sama dengan kufur akbar, dan syirik i'tiqadi sama dengan syirik akbar, dan dia mengeluarkan dari agama. Wa syirkul kufri, dia adalah kemusyrikan yang mengantarkan pada kekafiran. Fahuwa, dan syirkul kufri itu ada beberapa macam. Syirik dalam rububiyah, yang kedua syirik dalam uluhiyah. Demikian juga bisa saja syirik dalam asma wa sifat. Contohnya adalah meyakini adanya orang yang mengetahui hal yang gaib, masa depan selain Allah Subhanahu wa taala, statusnya syirik dalam sifat. Adapun syirik asghar maka tidak mengeluarkan dari agama, dan dia memiliki beberapa macam, yaitu riya yang sedikit, bukan yang banyak, bersumpah dengan selain Allah tanpa ada di hati pengagungan. Kemudian memakai jimat tanpa ada keyakinan kalau dia bisa memberikan manfaat. Demikian juga ucapan ana fillahi wa fika tanpa meyakini fil maquli lahu, punya keyakinan yang tidak benar pada orang yang ditujukan kepadanya ucapan ini. Kemudian syirik dalam bentuk perbuatan, dan syirik dalam bentuk al-khafi yang samar yang letaknya di hati, dan syirik dalam kata-kata itu boleh jadi akbar dan boleh jadi asghar, tergantung perbuatannya apa. Kalau perbuatannya adalah menyembelih untuk selain Allah maka tentu akbar. Kalau syirik khafi yang di dalam hati itu adalah keyakinan Allah punya anak misalnya, maka tentu akbar. Syirik kata-kata, ketika seorang mengatakan bahasanya Yesus adalah Tuhannya, maka tentu kufur akbar atau syirik akbar. Wa'lam, dan ketahuilah bahasanya di antara sebab terpenting tersebarnya kemusyrikan adalah kebodohan terhadap tauhid, dan banyaknya berbagai macam ahli bid'ah wal ahwa, terutama qaramitah al-mulahidah, rafidah dan sufiyah. Fayaman, maka hawai orang yang memiliki kecemburuan terhadap tauhid, antusiaslah untuk belajar ilmu dan mengajarkannya serta mendakwahkannya, mengingatkan masyarakat dari bahaya kemusyrikan dan bid'ah, maka akan hilanglah hadil khurafat, berbagai macam khurafat ini. Khurafat itu adalah anggapan yang tidak benar atau cerita yang tidak benar, dan semua bid'ah itu khurafat, semua kemusyrikan itu khurafat. Seorang meyakini ini bisa memberikan manfaat dan mudarat, padahal tidak. Inilah yang mengatur dan menguasai gunung berapi, namanya Mbah Petro misalnya, pada itu sama sekali tidak benar. Maka ini khurafat. Kapan khurafat itu hilang? Manakala ilmu tersebar, ilmu dan tauhid tersebar, maka khurafat akan hilang. Kemudian kesimpulan tentang masalah bid'ah. Bid'ah ada dua macam, ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar nama lainnya adalah mukafirah, membatalkan iman, dan yang kecil namanya lainnya adalah mufasiqah, yang menyebabkan fasik alias tidak membatalkan iman. Boleh saja Anda sebut dengan membatalkan, mengeluarkan dari agama, dan yang kecil sama dengan tidak mengeluarkan dari agama. Maka bid'ah yang besar sama dengan mukafirah, membuat kafir, itulah yang mengeluarkan dari agama. Wa fahiyah, maka itulah bid'ah yang mengantarkan pelakunya sampai batas kekafiran. Nah, contoh bid'ah mukafirah, contohnya adalah qaramitah. Yang ini merupakan syiah ekstrim, yang intinya dia adalah di antara syiah yang demikian ekstrim, yang meyakini, yang menolak semua syariat dengan mengatakan ada makna zahir dan makna batin. Maka dan untuk orang awam itu makna zahir dari salat, zakat, puasa dan yang lain, sedangkan untuk mereka makna batinnya. Demikian juga hulul wal ittihad, keyakinan bahasanya Allah bisa bersatu, bisa menitis dan bersatu dengan makhluk, dengan manusia. Yaitu demikian juga bid'ah adanya Quran Fatimah,
mushaf Fatimah dan mengkafirkan para sahabat yang dua-duanya ini ada pada Rafidhah. Mushaf Fatimah adalah keyakinan Rafidhah ekstrim atau Syiah ekstrim yang mengatakan bahasanya Quran yang benar itu adalah mushaf Fatimah yang tebalnya 3 kali lipat dari mushaf yang ada di tangan kaum muslimin dan tidak ada di sana satupun ayat dari ayat-ayat yang ada di mushafnya kaum muslimin. Namun mushaf Fatimah ini hilang dan tidak ada yang membawanya kecuali Imam Mahdi, dan Imam Mahdi itu baru muncul nanti kalau sudah dekat kiamat. Sehingga kita katakan, lalu apa faedahnya ketika dia baru datang setelah sebentar lagi kiamat. Kemudian ada bid'ah mufassiqah di sini dicontohkan oleh pensyarah bid'ah maulid dan bid'ah hizbiyah, yaitu keyakinan bahasanya kebenaran itu terbatas hanya pada kelompok tertentu saja. Bid'ah adalah ucapan hayya ala khairul amal dalam adzan, yang ini merupakan bid'ah Syiah Zaidiyah. Kemudian bid'ah tasawuf, kemudian tasyayyu', kesiahan, kemudian bid'ah yang ada pada teman-teman di Jama'atut Tabligh dan yang lainnya. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan ahli bid'ah itu tidaklah satu level. Di antara mereka ada yang bisa dipastikan kafirnya, semacam orang yang mengucapkan atau melakukan perbuatan yang membatalkan iman dan terpenuhi pada orang tersebut syarat-syarat vonis kafir dan tidak ada padanya faktor penghalang. Dan di antara ahli bid'ah ada yang tidak divonis sebagai kafir karena tidak terpenuhinya syarat-syarat di atas pada dirinya. Dan inilah perkataan mayoritas amati ahli sunnah, mayoritas ahli sunnah. Kemudian bid'ah yang kecil, nama lainnya mufassiqah, tidak mengeluarkan dari agama. Itulah bid'ah yang tidaklah mengantarkan pelakunya pada batas kekafiran. Dan ahli bid'ah itu ada 2 macam, ada yang da'i yang mengajak kepada bid'ahnya dan ada yang tidak mengajak pada bid'ahnya. Kemudian pensyarah mengatakan saya ingin menambahkan di sini kaifiyah tata cara berinteraksi dengan ahli bid'ah. Adapun ahli bid'ah yang tidak mengajak pada bid'ahnya dan itu sedikit, maka interaksinya adalah memberikan nasihat, mendakwahi mereka kepada kebenaran dengan lembut, walin dan lembut, atau dengan keras ketika dibutuhkan. Maaf plus tidak mujalasah bergaul dengan mereka. Mujalasah di sini bukan hanya sekedar duduk, karena mujalasah itu mufa'alah, saling duduk. Kadang duduk bersamanya dan dia kadang yang mendekat, kadang ini mendekat ke sana, kadang dia mendekat ke sini. Maka mujalasah itu artinya berinteraksi, hubungan yang intens lah bahasa lainnya. Waman jalasahum, barang siapa yang punya hubungan intens dengan mereka, maka diberi nasihat untuk meninggalkannya sehingga dia pun jera dan meninggalkannya. Adapun bid'ah yang mendakwakan bid'ahnya, maka manhajus salaf adalah jaga jarak dari mereka dan tidak punya hubungan intens dengan mereka dan tidak mendebat mereka kecuali untuk memberikan nasihat bagi orang-orang yang punya kelayaan. Itulah orang-orang yang punya ilmu dan basirah. Siapa yang bertobat maka diterimalah dan menerima nasihat, maka itulah yang diharapkan. Jika tidak, maka umat diingatkan bahaya orang tersebut dan bid'ahnya, dan perlu dihancurkan subuhat-subuhatnya dengan dalil Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, jika engkau melihat orang-orang yang membicarakan ayat-ayat kami dengan tujuan mendustakan dan yang lain, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad dengan sanad yang hasan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dan ini diriwayatkan dari sejumlah sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan. Abu Qilabah rahimahullah ta'ala mengatakan, janganlah kalian bergaul dengan ahli ahwa, yaitu ahli bid'ah, janganlah mendebat mereka, karena aku tidaklah merasa aman mereka bisa menenggelamkan kalian dalam kesesatannya atau menimbulkan talbis, membuat
subhat atau kebingungan pada kalian terhadap apa-apa yang telah kalian ketahui. Kemudian dzikru ba'di firaqid dhalal, penyebutan beberapa aliran-aliran sesat. Katakanlah wahai saudaraku seorang muslim, semoga Allah menjauhkan kita dari bid'ah dan ahli bid'ah. Bahasanya aliran-aliran sesat itu banyak dan aku akan sebutkan untuk Anda sekelompok darinya. Mimman dari orang-orang yang terkenal di zaman ini, mimman minal firaqis sabiqah wal hadisah, baik itu adalah aliran masa silam ataupun aliran yang muncul belakangan. Rafidah itulah pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi, yang mereka ini dikenal dengan kesesatan yang nyata dan makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Di antara ajarannya adalah memvonis kafir para sahabat, berlebih-lebihan terhadap ahlul bait, keluarga Nabi, dan mereka menghidupkan banyak bid'ah dan kesyirikan serta loyal dengan orang-orang kafir. Ya, min ahsani ma kutiba firat alaihim, termasuk tulisan yang paling bagus membantah mereka adalah kutub buku-buku karya Syekh Ihsan Ilahi Dhahir, dan sebelumnya adalah Minhaj Sunnah An-Nabawiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Kemudian Sufiyah, ini adalah aliran sesat yang sesat dari agama dan mengikuti pemikiran-pemikiran Yunani dan was-was setan. Wa urifu, dikenal bil hulul wal ittihad, punya keyakinan hulul wal ittihad, menyatu dengan Allah, meramaikan kuburan dan kubah, menghidupkan kesyirikan, bid'ah, maulid Nabi, kemudian merasa cukup sehingga tidak membutuhkan syariat dan yang lain. Termasuk buku yang paling bagus menyanggah mereka adalah buku-buku Ibnu Taimiyah. Demikian juga ada buku judulnya Aqidah Sufiyah Wahdatul Wujud. Demikian juga buku Madzahir Inhiraf al-Aqdiyah Inda Sufiyah. Ya, namun mimbabil insaf kita katakan tentu Sufiyah itu bermacam-macam, ada yang ekstrim, ada yang tidak. Bahkan dalam bahasa Indonesia kata-kata sufi itu bisa artinya gemar beribadah. Gemar beribadah. Maka oleh karena itu kalau kita dalam konteks bahasa Indonesia hati-hati dalam mencela sufi. Terutama di hadapan orang awam, karena di kacamata sebagian orang awam itu maknanya positif, karena sufi artinya ahli ibadah, zuhud, tekun, ke masjid dan seterusnya. Maka kok dianggap kemudian secara mutlak disebut sufi dan dinilaikan kesan sebagai jelek, maka ini perlu diwaspadai, perlu hati-hati, jangan sampai maksud kita tidak klop dengan apa yang ditangkap dan dipahami oleh audien. Karena terkadang sufi artinya zahid, orang yang zuhud, orang yang abid, ahli ibadah dan seterusnya. Kemudian di sini dinyatakan bahasanya termasuk firaqud dhalal, aliran adalah Ikhwanul Muslimun, pengikut Hasan al-Banna, yang dia ini adalah sufi. Kemudian wahadil jamaah, kelompok ini memuat pemikiran khawarij, waziyadah balaya katsirah, dan tambahan kerusakan yang banyak, dan mereka adalah orang yang mutalawinun, bunglon, berubah-ubah, menyesuaikan kondisi audien dan lingkungan. Kemudian pemuja atau penggemar demokrasi adalah orang yang siap untuk loyal dengan musuh-musuh Islam, atau kemudian melanggar apapun yang haram min ajli al-wusul ilal qarasi, yang penting bisa sampai kepada kursi kekuasaan. Maka di suatu waktu dia katakan memilih pemimpin non-muslim itu haram, namun di kesempatan yang lain mereka mengajukan pemimpin, mengajukan non-muslim sebagai pemimpin. Di satu waktu mereka mencela perempuan jangan jadi pemimpin dalam rangka untuk menjatuhkan partai lain dan kelompok lain, namun di lain kesempatan dia sendiri yang melakukannya. Itu namanya
Oleh karena itu maka tadi disebut mutalawin. Dan mereka memiliki sembah kesesatan ka'adil ramli, enggak tahu ini menghitung raml. Dan di antara buku yang paling bagus ditulis tentang hal ini ada buku judulnya Al-Jamaatul ada Al-Ikhwan Al-Muslimun fil Mizan, kemudian Mauridul Utbah Al-Dhilal li Syekh An-Najmi kayak Syekh Yahya An-Najmi, dan An-Naqal Al-Amin li Bayani Aqidat Wala wal Bara' indal Ikhwanil Muslimin. Ya, kemudian di sini disampaikan Jama'atut Tabligh, mereka adalah pengikut Muhammad Ilyas yang beliau adalah seorang sufi, sehingga kelompok ini adalah Jamaah Sufiyah Khurafiyah. Ya, banyak khurafatnya, banyak cerita-cerita aneh-anehnya, terutama tentang kisah Nabi Musa dan sebagainya. Cerita aneh-aneh tentang karomah-karomah saat khuruj. Ya. Wa ma yuqalu fi Sufiyah yuqalu fihim. Komentar tentang Sufiyah kita katakan berlaku juga pada mereka. Dan di antara buku yang bagus menyanggah mereka ada Qaul Al-Baligh fi Tahdhir min Jama'atit Tabligh karya Syekh Hamad At-Tuwaijiri. Ya, namun berkenaan dengan buku Qaul Al-Baligh fi Tahdhir min Jama'atit Tabligh, maka di buku tersebut ya, banyak keterangan-keterangan yang itu tidak ada di Jama'at Tabligh yang kita kenal di sini. Sehingga ya ini tentu kemudian semata-mata berpegang pada hal tersebut itu ya tidak pas dan bukan cara yang bagus dan cara yang cerdas dalam mengingatkan. Ya, karena mereka akan mengatakan Anda mengada-ada, tidak ada seperti itu. Dan realitanya yang kita lihat juga tidak ada seperti itu. Sehingga maka tentu bantahan yang baik terhadap satu paham yang menyimpang dan kelompok yang menyimpang itu perlu memperhatikan kondisi kelompok tersebut di masing-masing tempat. Ya, boleh jadi kalimat-kalimat ini cocok di satu tempat, namun tidak cocok di tempat yang lain. Nanti malah yang mengingatkan malah akan terpojokkan. Anda mengada-ada itu fitnah, tidak ada, ya, dan seterusnya. Maka yang tentu bantahan yang tepat, yang bagus, ya, manakala itu berdasarkan realita yang ada di lingkungan masing-masing, boleh jadi beda-beda karena kelompok satu aliran sesat yang bersifat internasional tentu dia menyesuaikan di satu tempat dengan tempat yang lain, tidak mungkin plek 100% sama. Ya, kemudian ada adaptasi menyesuaikan karakter bangsa, karakter masyarakatnya dan seterusnya. Kemudian di antara aliran sesat di sini disampaikan Khawarij, Syiah, Zaidiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, ya, Sururiyah dan Hizbut Tahrir. Dan di antara aliran sesat, namun ini adalah kekafiran, adalah Syu'iyah, ya, komunis, Istirokiyah itu sosialis, Almaniyah itu sekuler, Hadasah itu modernis yang memuja modernitas, Rasamaliyah kapitalis, Ba'siyah itu ya Ba'as, Nasiriyah sama, Makarimah itu Karamitah nama, Demokratiyah, Qadianiyah itu Ahmadiyah, Nusairiyah dan yang lain. Kemudian penutup wabihadal qadri, dengan kadar ini aktafi, saya merasa cukup. Wallaha as'alu, dan hanya kepada Allah aku memohon agar Allah jadikan amalku ini dan semua amalku itu murni mengharap wajahnya yang mulia, dan semoga Allah menyatukan kaum muslim di atas Quran dan Sunnah. Semoga Allah membela kebenaran dan para pembela kebenaran, dan Allah tidak menolong kebatilan dan para pembela kebatilan. Semoga Allah mencerahkan kaum muslimin tentang agama mereka. Semoga pujian dan keselamatan Allah berikan kepada hamba dan utusannya, Muhammad dan keluarganya, sahabatnya, dan Allah berikan keselamatan yang banyak untuk mereka semua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditulis di kota Son'a, Yaman, 23 Jumadil Ula tahun 1406 Hijriah,
ditulis oleh Abu Ibrahim Muhammad ibn Abdul Wahab bin Ali al-Wasabi al-Abdali. Kemudian di penjelasannya wa bihadzal qadar minas sarah al-mutawadi, dan inilah kadar dari sarah yang sederhana. Mutawadi di sini artinya sederhana. Al-mukhtasar yang ringkas, aku cukupkan dan aku mohon kepada Allah ikhlas, wasabat dan tegar, dan penutup yang baik. Wa as'alu, dan aku mohon kepadanya agar Allah jadikan sarah ini mendapatkan penerimaan yang baik dan bermanfaat. Wallahul musta'an. Ditulis di Darul Hadis di daerah Ma'bar di Yaman, Sya'ban tahun 1426 Hijriah. Kemudian di Murojaah ulang di Rabiul Tsani tahun 1429 Hijriah. Walhamdulillahi awalan wa akhiran wa dhahiran wa batinan wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Demikian yang kita baca dari Aisar Suruh ala qaulul mufid fi adillati tauhid. Dan setelah kita baca tuntas dari awal sampai akhir, maka ada sedikit komentar berkenaan dengan yang bisa kita simpulkan, komentar yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita katakan gambaran tentang Aisyah Rasulullah. Yang pertama, tentu kita lihat sarahnya ringkas. Sarahnya ringkas, namun kekurangan dari sarah ini kurang banyak nukilan dari ulama terdahulu. Buku akidah itu lebih keren, bermutu dan berkualitas kalau nukilan dari buku-buku terdahulu. Banyak nukilan dari kontemporer, dari para ulama kontemporer, tanpa bermaksud merendahkan perkataan mereka dan karya-karya mereka, namun buku akidah itu berkualitas kalau banyak nukilan dari salafnya dibandingkan nukilan dari muasirin atau ulama kontemporer. Ini satu kekurangan yang ada pada buku ini, atau kekurang bagusan, kurang bagus dari buku ini. Kemudian yang kedua, buku ketika ini adalah buku akidah, maka tentu diharapkan dia manfaatnya bisa luas, kaum muslim semua bisa mengambil manfaatnya, dan supaya kaum muslimin itu bisa kemudian bisa mengambil manfaatnya dan ini bermanfaat secara luas, maka satu hal yang baik menghindari penyebutan nama gerakan-gerakan modern, karena itu menyebabkan orang antipati terlebih dahulu. Padahal mereka adalah juga orang-orang yang menisbatkan pada gerakan-gerakan tersebut diharapkan juga mau membaca, mau mendengar, mau mentelaah, sehingga mereka pun mendapatkan pencerahan dalam masalah akidah. Namun ketika nyebut nama ini, nama itu, maka orang-orang yang merasa punya kedekatan moral dan sebagainya dengan kelompok-kelompok yang disebut, begitu namanya disebut dalam daftar aliran sesat misalnya, maka langsung timbul resisten, timbul antipati, timbul ini. Maka sebagaimana satu hal yang bagus yang pernah tahun kemarin kita baca di situ Duror, bahasanya penulis menghindari penyebutan nama, supaya buku yang ditulis manfaatnya luas. Supaya orang tidak resisten, orang tidak antipati karena nama yang dekat di hatinya itu kok disebut-sebut nanti, sehingga kebenaran yang ada di dalamnya tidak diterima gara-gara kemudian secara luaran sudah dilihat disebutkan nama ini dan itu. Dan kemudian tentu poin yang ketiga, tentu yang namanya sarah itu harusnya merinci yang perlu dirinci. Kemarin kita jumpai misalnya tentang masalah mendatangi dukun, maka itu bisa syirik asghar, bisa syirik akbar, tergantung kondisinya. Sarahnya cuma demikian. Padahal ini sarah itu tugasnya, rinciannya itu apa? Kapan itu syirik asghar, kapan syirik akbar? Namun malah ini ada yang akbar, ada yang asghar, tergantung kondisinya. Namun kondisinya apa tidak dijelaskan. Ini tentu satu hal yang kurang dalam memberikan penjelasan. Ala kulli hal,
Tentu secara global buku ini satu hal yang ya bagus dan manfaat karena ini membahas tentang masalah akidah yang lurus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian yang kita kaji dan kita baca dari Asar Suruh ala qaul mufid fi adillati tauhid. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.